Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teguh Yuwono. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sabar Asia dan saya berada di kelas IT 102 dengan program studi S1 PJJ Informatika. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai salah satu tugas ujian tengah semester saya. Dan di video ini saya akan menjelaskan atau membahas bagaimana cara membuat program kalkulator sederhana. Langsung saja kita bahas ya. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, kemudian untuk langkah pertamanya adalah kita pilih New Project. Kemudian kita di sini kita cari Windows from app network di sini. Kemudian kita klik Next. Nah, kemudian di sini kita berikan nama projectnya. Nah, kemudian setelah kita menentukan nama projectnya, kemudian kita simpan di drive yang kita mau atau yang kita inginkan ya. Kemudian nanti di sini klik create. Nah, di sini saya tidak meng-create-nya karena saya sudah membuatnya ya. Karena tadi kalau saya tidak membuatnya mungkin video ini akan durasinya akan lama. Baik, langsung saja ya. Ya, ketika kita setelah melanjutkan yang tadi saya sebutkan tadi, di sini akan tampil kotak seperti ini. Nah, kemudian di sini kotaknya ini masih blank atau kosong. Nah, bagaimana kita menampilkan seperti ini? Nah, pertama kita klik view, kemudian kita pilih toolbox, kemudian kita pilih text box. Nah, kalau ini saya klik, dia munculnya akan seperti ini. Nah, di sini akan seperti ini. Nah, kemudian untuk di text box pertama ini, saya memberi nama text display. Nah, kenapa saya memberikan nama text display? Karena nanti nama tersebut akan dipergunakan untuk melakukan pengkodingan, gitu ya. Nah, kemudian eh, selain saya memberikan nama text display, kemudian saya memberikan angka 0 di sini ya. Angka 0 di line. Nah, kemudian saya di sini memberikan angka 0. Nah, ya, angka 0 ini kan ya bagaimana umumnya kalkulator ketika kita menyalakan kalkulator, pasien dia pasti angka 0. Gitu ya. Kemudian di sini saya menggunakan font ukuran 20. Oke, font 20. Dan di sini tadi posisinya ada di sebelah kiri, di sebelah kiri saya ya. Kemudian di sini saya berubah ke kanan seperti bagaimana kalkulator pada umumnya ya. Nah, kemudian setelah itu saya memberikan text box lagi, text box kedua. Text box kedua ini nanti yang akan saya gunakan atau memperlihatkan dari hasil perhitungan apakah dia ditambah, dikurang, dibagi atau dikali, gitu ya. Nah, kemudian yang setelah saya lakukan di sini adalah saya membuatnya ini menjadi tidak kelihatan ya. Maksudnya non ya, bordernya ini saya bikin tidak kelihatan, ini tidak kelihatan ya. Nah, ini bordernya saya putihkan atau saya bikin non. Kemudian eh, teks box kedua ini saya beri nama teks display 2 gitu. Lagi-lagi saya memberikan nama agar untuk mempermudahkan kita pada saat melakukan pengkodingan nanti. Nah, setelah itu eh, bagaimana nih muncul-muncul tombol-tombol seperti ini gitu ya. Ini juga sama, kita klik view, kemudian kita pilih toolbox, kita pilih button. Oke, kita pilih button di sini. Nah, ini saya tidak kliknya karena sini saya sudah buat ya. Bisa oke, saya bikin satu ya. Nah, di sini. Nah, pada awal kita klik button, dia akan muncul seperti ini. Satu kan seperti ini ya, semuanya ya, button. Jadi di sini saya copy paste semuanya, kemudian ini bisa ukurannya bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian bagaimana caranya nih menjadi angka satu seperti ini gitu. Nah, di sini untuk yang angka satu ini kita di teksnya kita rubah nih. Di sini button satu, kemudian kita di sini kita klik satu. Kemudian
dia akan mengganti satu ya, gitu ya. Kemudian selain itu juga, saya akan juga memberikan nama desain, untuk, button satu ini. Nah, karena di sini saya sudah buat, ini saya maaf, ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Nah, di sini saya memberikan namanya adalah BTN1 gitu ya, button satu, dan begitu seterusnya juga di sini button 2, button 3, button 4, button 5, dan seterusnya. Nah, untuk di sini saya memberikan tombol, button clear, kemudian button hasil, button koma, button kali, button bagi, button kurang, dan button tambah. Untuk keperluan, agar kita gampang memudahkan kita untuk mengingat ketika kita melakukan coding, gitu ya. Nah, setelah ini terjadi visual seperti ini, kita langsung, melakukan pengkodingannya ya. Nah, ketika kita klik 2 kali seperti ini, dia akan langsung secara otomatis untuk struktur, coding-nya akan muncul sendiri, seperti ini gitu ya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, di sini, sudah dijelaskan, sudah ada 3 referensi ya. Nah, di sini saya memasukkan fungsi desimal. Nah, kemudian, fungsi desimal bilangan 1 dan bilangan 2, kemudian integernya saya menggunakan operator, kemudian di sini saya menggunakan, boolean. Boolean itu kan yang sudah seperti kita tahu, boolean itu, eee, di mana pengkondisian, eee, benar atau salah, true atau false ya. Makanya kita membutuhkan fungsi boolean ini, dan untuk desimal ini adalah melakukan pecahan-pecahan ketika kita melakukan perhitungan seperti keuangan, eee, melak eee, haru eee, apa untuk perhitungan kalkulasi yang akurat, yang sangat akurat gitu ya. Ya makanya ini saya menggunakan desimal di sini. Nah, kemudian, di calculate button satu tadi yang sudah seperti saya bilang, di button satu di sini. Nah, di sini kita menggunakan fungsi if dan else gitu ya. Ini juga sama sebenarnya, sama hampir. If else ini saling if bisa, else bisa, dan if else juga bisa gitu. Nah, di sini saya menggunakan if. Kemudian di sini text display yang tadi saya bilang, text display itu adalah text display, teks yang pertama ya, yang di sini. Ini yang besar ini adalah yang text display, yang di sini adalah text display yang kedua. Nah, kemudian di sini, sama dengan 0 lah sini ya. Kemudian text display text 1, ini untuk tombol 1 itu. Artinya dia ditambah, sama dengan 1. Artinya dia tidak bisa, eee ketika satu nggak mungkin muncul dua, gitu nggak mungkin. Jadi sudah saya bikin satu ini, kemudian di sini saya copy paste sampai dengan button 9, dan di button 0-nya saya, tidak buat sama dengan seperti ini karena dia kan 0 ya, ya bagaimanapun dia akan 0 gitu. Nah, kemudian, button clear. Nah, button clear juga ini sama, yang untuk menampilkan di teks, yang pertama tadi. Nah, kemudian ini kenapa kosong, jadi nanti biar ini mengikuti ketika, eee, kita melakukan perhitungan, entah kali, entah kurang, entah tambah, ketika kita nanti tombol clear dia akan hilang ya, makanya sini saya kasih ini ya, spasi biar kosong tampilannya. Nah, kemudian di sini untuk button kali, saya menggunakan fungsi, convert untuk, dikonversi ke desimal, gitu. Kemudian di sini text display 2-nya, di text display 2 itu biar yang akan tampil di teks kedua yang di sebelah sini. Nah, di sini, nah saya berikan tanda ini, kemudian saya menggunakan operator 1 untuk tanda kali, kemudian untuk, dibagi saya menggunakan operator 2, ini juga sama ya, saya copy paste dari sini sampai dengan tambah. Nah, di terakhir ini, tambah ini saya menggunakan operator 4. Nah, kemudian ini untuk, button hasil. Button hasil ini yang sama dengan ya. Nah, sama dengan ini saya membuat nama desainnya, button hasil. Nah, di sini saya menggunakan, fungsi if, kemudian yang tadi saya bilang konversi, ini bilangan 2, yang artinya sama dengan konversi ke desimal ya. Kemudian saya menggunakan switch, case, dan break gitu ya.
convert, kemudian saya melakukan string. Nah, di sini selesai nih fast nih, gitu. Nah, terus di sini sama perhitungannya, di sini bilangan satu kali bilangan dua, bilangan satu dibagi bilangan dua, bilangan satu dikurang bilangan dua, dan ini adalah perhitungannya seperti ini untuk hasil perhitungannya ya, untuk coding hasil perhitungannya. Baik, langsung saja kita coba kita jalankan ya. Ini harus bergeser ya. Oke, nanti. Nah, ini sudah kalkulatornya sudah muncul. Nah, ini tadi yang kita buat tadi, dan ini setelah kita running ya, atau kita compile di sini, munculnya seperti ini. Nah, baik, kita coba ya, misalkan 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, di sini berhasil ya. Kita clear, kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, ini program kalkulator sederhana ini sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. 30, nah, kita pilih 30 dikali 2. Oke, baik. Eh, Program kalkulator sederhana yang saya buat berhasil. Alhamdulillah berhasil. Mungkin sekian video dari saya, dan harapan saya apa yang telah saya buat program ini mendapatkan hasil yang terbaik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.